Bek timnas Indonesia Eliano Reinders tampil luar biasa saat membantu PSV Zwolle mengalahkan raksasa Liga Belanda yaitu PSV Eindhoven. Ya, PSV Zwolle secara mengejutkan menggasak PSV yang saat ini memimpin Eredivisie Liga Belanda dengan skor 3-1 malam tadi. Eliano Reinders dimainkan secara penuh dan ini jadi starter ketiga secara beruntun yang didapatkan adik dari Tijani Reinders itu. Penampilan Eliano Reinders bersama PSV Zwolle terus membaik dan menunjukkan dia pantas mendapatkan kesempatan jadi starter di klub maupun di timnas Indonesia. Dalam laga ini, PSV Zwolle sempat unggul cepat sejak menit kedua, namun PSV Eindhoven berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-25. Meski PSV Zwolle digempur habis-habisan dalam laga ini, namun PSV Eindhoven kesulitan menembus pertahanan PSV Zwolle yang dikawal Eliano dan kolega. PSV Zwolle yang hanya mengandalkan serangan balik justru tampil begitu tengginas, hingga akhirnya dua gol sensasional berhasil diciptakan PSV Zwolle di babak kedua, sehingga skor 3-1 untuk kemenangan Zwolle bertahan hingga akhir. Dalam laga ini, tentu yang menjadi sorotan publik tanah air adalah penampilan Eliano. Ya, Eliano tampil sangat baik, bahkan dia mampu tampil 90 menit dan mencatatkan rating yang cukup baik, yakni 6,8 menurut catatan Footmob. Kemenangan atas PSV setidaknya membuat PSV Zwolle tetap berada di zona aman dari degradasi dengan menempati posisi ke-13 klasemen. Eliano Reinders CS mengumpulkan 20 poin dari 19 kali bertanding, unggul 3 angka dari FC Groningen yang menempati posisi ke-14. Lebih dari itu, kemenangan PSV Zwolle atas PSV Eindhoven membuat persaingan di jalur juara Eredivisie Liga Belanda musim ini jadi lebih memanas. Sebab PSV yang memimpin klasemen dengan 46 poin berpotensi didekati Ajax Amsterdam yang baru akan bermain malam ini. Sebagaimana yang diketahui, Alex Pastoor merupakan salah satu asisten yang bakal membantu kinerja pelatih kepala timnas Indonesia, yakni Patrick Kluivert. Kehadiran Pastoor tentu merupakan angin segar bagi pasukan Garuda. Hal ini lantaran dirinya punya reputasi yang mentereng di Liga Belanda. Bahkan netizen Belanda juga mengakui kehebatan dari seorang Alex Pastoor. Sebagian netizen Belanda juga sempat keheranan dengan penunjukan PSSI untuk Pastoor ini. Mereka menilai jika Alex Pastoor lebih cocok sebagai pelatih kepala dibandingkan asisten pelatih. Di sisi lain, penunjukan PSSI terhadap tim kepelatihan ini tentu melalui banyak pertimbangan. Pihak PSSI disinyalir mencoba memanfaatkan nama besar Patrick Kluivert sebagai magnet utama, sementara Alex Pastoor didapuk sebagai ahli strategi bagi timnas Indonesia nantinya. Dan Alex Pastoor bukan hanya disambut oleh timnas Indonesia saja, namun juga para pemain timnas Indonesia, salah satunya yakni Tom Haye. Gelandang timnas Indonesia itu sangat senang dengan kehadiran Alex Pastoor di skuad timnas Indonesia. Hal ini lantaran Haye memiliki kenangan spesial ketika bekerja sama dengan Pastoor di AZ Alkmaar di saat dia masih muda. Memiliki julukan yang sama yakni The Professor, Haye dan Pastoor tentu diharapkan bisa menjalin kerjasama lebih baik lagi di timnas Indonesia nantinya. Saya sempat bekerja sama cukup lama bersama Alex dan Denny di tim utama AZ. Ketika itu, Denny bergabung menjadi asisten pelatih. Alex juga menjadi asisten pelatih Marco van Basten. Di periode itu, Van Basten kelelahan dan harus beristirahat di rumah selama beberapa pekan, dan Alex menjadi pelatih kepala interim. Alex memberikan saya kesempatan tampil pertama kalinya menjadi starter, ungkap Tom Haye. Lebih lanjut, Haye juga sangat senang dengan kehadiran Denny Lanjat. Haye mengatakan Lanjat merupakan sosok asisten pelatih berkualitas dan bisa membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemain di dalam skuad. Denny menjadi salah satu penghubung yang baik antara pemain dengan pelatih kepala. Dia memiliki hubungan sangat baik dengan seluruh pemain di dalam skuad. Dia juga merupakan sosok mentor yang sangat bagus. Saya yakin kombinasi Patrick, Denny, dan Alex bisa bekerja sangat baik, jelas Tom Haye. Pemecatan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia memang sampai saat ini terus menjadi perbincangan hangat. Bahkan seorang komika yakni Mamat Al-Katiri juga ikut kesal dengan pemecatan Sintayong ini. Ditambah lagi, Sintayong baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya diberitahu soal keputusan tersebut hanya beberapa jam sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Informasi itu Sintayong terima pada pagi hari, tepatnya pukul 9.40 tanpa diberi ruang untuk membela diri atau memberikan penjelasan. Lalu pada hari yang sama atau tepatnya pada pukul 12, PSSI langsung menginformasikan bahwa posisi pelatih utama sudah disiapkan untuk sosok yang baru. Langkah ini menandakan bahwa keputusan pemecatan sudah bulat sebelum Sintayong mendapatkan pemberitahuan. Meski merasa kecewa, Sintayong tetap menerima keputusan tersebut dengan sikap rendah hati, meski ia tidak sepenuhnya memahami alasan dibalik langkah PSSI. Pengakuan jujur Sintayong ini menarik perhatian banyak publik, termasuk komika ternama Mamat Al-Kathiri. Melalui media sosialnya, ia menyampaikan kritik pedas terhadap PSSI. Menurut Mamat, kasus seperti yang dialami Sintayong sudah berulang kali terjadi pada pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Ia bahkan menyebut nama Rahmat Darmawan sebagai salah satu pelatih yang pernah mengalami situasi serupa. Mamat menegaskan, perlunya PSSI berbenah agar tidak ada lagi cerita serupa di masa mendatang. Ia berharap pelatih baru Patrick Kluivert dan timnya diperlakukan lebih profesional. Dalam komentarnya, Mamat juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap ekspektasi tinggi publik kepada kepemimpinan Erick Thohir di PSSI yang dianggapnya belum mampu membawa perubahan signifikan terkait etika dan transparansi dalam pengelolaan tim nasional. Momen ini menjadi pengingat bagi PSSI untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan dan menjaga profesionalisme, terutama dalam menangani hubungan kerja dengan pelatih. Ini yang saya maksud, semoga pelatih baru diperlakukan dengan adil. Sudah banyak pelatih timnas yang diperlakukan begini. Jangan lagi deh, please. Ingat, Coach RD aja kadang masih kesal. Sekarang masih sama aja, reformasi apaan? Ungkap Mamat Al-Kathiri. Pemain keturunan Australia Matthew Baker mengumumkan bahwa dirinya meninggalkan timnas Indonesia U20 Piala Asia U20 2025. Ya, skuad Garuda Nusantara sedang mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Asia U20 2025 yang akan segera digelar pada Februari mendatang. Mereka telah melakukan pemusatan latihan di Jakarta sejak awal bulan Januari ini dan hendak melakukan uji coba dalam turnamen mini yang melibatkan India, Yordania, dan Suriah. Indra Sapri yang memimpin tim tersebut telah memberi kesempatan untuk beberapa pemain timnas Indonesia U17 untuk naik kelas ke tim U20. Matthew Baker merupakan salah satunya yang berlatih bersama sang kakak Timothy Baker di timnas Indonesia U20 selama beberapa pekan terakhir. Namun demikian, Baker mengumumkan dalam Instagram story-nya bahwa dirinya tidak akan melanjutkan pemusatan latihan bersama Garuda Nusantara. Dia berterima kasih kepada pelatih Indra Sapri karena memberi kesempatan untuknya berlatih bersama Jean Revens dan kolega. Namun demikian, karena konflik kepentingan, maka bek berusia 15 tahun itu tidak bisa melanjutkan untuk terus berlatih bersama timnas Indonesia U20. Pemain keturunan Australia ini juga memastikan bahwa dirinya akan kembali membela timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Asia U17 2025 pada April mendatang. Terakhir, dia mengucapkan semoga beruntung kepada timnas Indonesia U20 dan mendoakan keberhasilan ke Piala Dunia U20 2025. Terima kasih Indra Sapri atas kesempatan dan karena telah menerima saya di tim U20. Karena konflik kepentingan, saya tidak bisa untuk terus bersama tim U20. Namun ini memastikan bahwa saya tersedia untuk tim U17 di Piala Asia. Semoga beruntung di Piala Asia dan berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Saya akan segera kembali, ungkap Matthew Baker.